Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ayul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala, apakah amal yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau ingin mengamalkan satu amalan yang nilainya paling tinggi dalam Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling besar pahalanya, paling dicintai Allah adalah salat pada waktunya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan, as-salatu ala waqtiha ay salatul jamaah fil masjid alladhi yu'adzanu fi. Salat pada waktunya adalah salat berjemaah yang dilakukan di masjid ketika azan telah berkumandang di masjid tersebut. Tidak lebih tinggi dari ini pahala. Seandainya kita punya emas sebesar bola dunia, disedekahkan semua habis kepada fakir miskin, kalah dengan 2 rakaat salat subuh. Bayangkan itu. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, siapa menegakkan salat dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa meninggalkan salat dia telah menghancur leburkan agama. Jadi meninggalkan sholat bukan sekedar dapat dosa meninggalkan sholat, tapi dapat dosa menghancurkan agama. Seandainya datang orang kemari bawa martil 5 kilo, dipukulinya di dinding-dinding masjid ini, berpecahan semua, maka kita semua akan berdiri menangkap orang itu, mengikatnya dan bawa kantor polisi. Betul? Polisi tanya, ini kenapa diikat dibawa kemari? Kita bilang, ini manusia bejat. Ya apa salahnya? Menghancurkan masjid. Setuju polisi, ditangkap nih orang, manusia bejat menghancurkan masjid. Tapi Rasulullah mengatakan, siapa meninggalkan sholat dia menghancurkan agama. Lebih ngeri menghancurkan agama daripada menghancurkan masjid. Tapi menghancurkan masjid kita tangkap, bawa kantor polisi. Orang yang tidak sholat menghancurkan agama kita biarkan bertahun-tahun. Bahkan anak kita kandung tidak sholat menghancurkan agama, tidur di sebelah dinding kamar tidur kita, di bawah atap rumah kita, bertahun-tahun gak sholat menghancurkan agama. Siang dan malam kita sekolahkan, kita belikan baju, belikan sepeda motor, dikasih makan enak-enak, penghancur agama. Mestinya kita nangis hari ini. Kumpulkan anak-anak kita. Udin anakku, iya Pak. Anwar anakku, iya Pak. Fatih anakku, iya Pak. Rasulullah mengatakan, siapa meninggalkan sholat menghancurkan agama. Kamu tiga-tiga sudah akil baligh, kamu wajib sholat. Kalau kamu meninggalkan sholat, maka kamu menanggung dosa seperti menghancurkan agama. Kamu menanggung dosamu sendiri. Anwar, kamu tanggung dosamu sendiri menghancurkan agama. Fatih, kamu menanggung dosamu sendiri menghancurkan agama. Tapi bapakmu, walaupun bapak sholat tidak pernah tinggal, tapi di hari kiamat bapak akan menanggung dosa 3 orang penghancur agama. Dosa kamu tanggung sendiri-sendiri, tapi dosa kamu bertiga bapak yang nanggung di hari kiamat. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan bertanggung jawab, ditanya tentang apa-apa orang yang kau pimpin, bagaimana keadaannya. Harus nangis. Bagaimana bapak mau selamat di akhirat? Menyelamatkan diri sendiri saja begitu berat, bagaimana ditambah dengan memikul dosa kamu bertiga yang besarnya tak ada lebih besar dari itu dosa kecuali musyrik. Nomor 2, meninggalkan sholat, menghancurkan masjid. Ya Allah, menghancurkan agama. Aduh, kita mesti nangis Pak hari ini, membujuk anak-anak kita jangan sampai meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat kadang-kadang lahir dari bapak ibu yang sholat,
Bapak ibu sholat, karena dulu kakek neneknya ini memaksa mereka sholat. Bapak ibu yang sholat punya anak 3, tidak dipaksa sholat. 3 anaknya tidak sholat. Lahir dari 2 suami istri yang sholat, 3 anak tidak sholat. Di kampung sana ada 2 orang suami istri kawin sholat, karena bapak ibunya memaksanya sholat. Lahir anaknya 3, nggak dipaksa sholat. Di sana 3 orang anak tidak pernah sholat, yang lahir dari suami istri yang sholat. Di sini 3 orang anak tidak sholat, lahir dari suami istri yang sholat. 20 tahun kemudian anak yang tidak sholat jumpa sama anak yang tidak sholat. Mereka kawin, lahirlah cucu penghancur agama. Ditulis di Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di belakang mereka muncul satu generasi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan suka sekali mengikuti hawa nafsu. Mau berzina oke, mau mabuk oke, mau mencuri oke, makan riba oke, bansos dikorupsi oke, pokoknya dosa hobi, sholat tidak mau. Fasawfa yalqawna ghayya. 2 kali segeranya ini, segeranya 2 kali, fa-nya segera, saufanya segera. Fasaufa yalqawna ghayya, maka generasi mereka akan mendapatkan kehancuran dengan sehancur-hancurnya keadaan. Di tahun 60-an tidak ada laki-laki berani membawa anak gadis orang jalan-jalan berdua-dua, tidak. Tapi sekarang anak laki-laki berani datang ke rumah seorang bapak, ketuk pintu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Johnny Om. Oh Johnny siapa? Johnny saya Om, anaknya kawan Om kuliah. Oh mau apa? Ya mau jumpa anak Om. Oh silakan masuk. Susi, si Johnny kawanmu kuliah datang nak. Dikasih tempat, silakan duduk ya, ngobrol-ngobrol. Mau zikir dulu di kamar. Dia zikir subhanallah 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 subhanallah. Bapaknya zikir di kamar, anaknya diunyil-unyil sama si Joni. Di ruang tamunya dikasih tempat, berdua-dua. Ibu si anak pula bukannya marah, malah bikin kopi susu. Nak Joni silakan minum kopi susu nak, cuman ada kopi. Udah tuh masuk ke kamar, dibiarkan berdua-dua di ruang tamu. Apa kerjanya? Nggak puas, permisi Om, mau pulang nak? Bukan, mau bawa anak Om jalan-jalan keliling kota Banda Aceh. Dibawanya anak kita, permisi, berani-berani. Dikawini tidak, dibawa aja. Gila zaman ini, betul-betul sudah hancur. Tidak tahu malu, setiap malam minggu datang bawa anak gadis orang pergi, pulang tengah malam. Dikawini tidak, dibawa-bawa iya. Terjadilah peribahasa Melayu di Medan, tembung dulu bung baru bandar kelipah, gembung dulu bung baru nikah. Hancur generasi, udah nggak sholat, zina lagi. Bagaimana generasi seperti ini mau diharapkan menyelamatkan kita dalam kubur, membela kita di padang mahsyar, menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Tidak mungkin. Oleh karena itu, jaga agama ini, tiangnya adalah sholat. Padahal sholat itu cuma 5 kali aja, bukan banyak-banyak. 5 kali, kalau sekali sholat 8 menit, 5 kali itu cuma 40 menit. Betul? Sehari semalam itu 24 jam kali 60 menit sama dengan 1440 menit. Dari 1440 menit itu sehari semalam, Allah cuma minta sholat 40 menit. Sisanya 1400 menit bebas. Nggak mau orang. Berat. Wa innaha lakabiratun
illa 'alal khashiin. Sayangnya salat itu bersangatanlah beratnya kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk bagaimana? Oh, khusyuk itu orang hari ini nggak ngaji, Pak, ngarang-ngarang sendiri aja. Saya pernah dengar tuh, khusyuk itu Pak, sholat khusyuk katanya saya itu kalau sholat takbir Allahu Akbar langsung nggak ingat apa-apa lagi. Itu bukan khusyuk, itu fly namanya, fly. Mabuk namanya itu. Sholat itu harus sadar kita yang mana yang rukun, yang mana yang sunat, betul nggak? Mana boleh nggak ingat apa-apa, mesti ingat dong. Rukun baca Fatihah, betul nggak? Sunat baca takbir, sunat baca bacaan ruku, wajib tahiyat akhir bacaannya. Mana boleh nggak ingat apa-apa. Makanya makruh sholat memejamkan mata, makruh. Sunat sholat itu dibuka matanya, melihat ke tempat sujud, supaya dia sadar keadaan sekitarnya. Kalau kita lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba datang ular sendok, angkatnya kepalanya mau digigitnya kaki kita, larilah kita. Masa kita ada ular, gigit ya, gigit. Matilah kita, lari. Dua yang wajib datang pada waktu yang sama, salah satu gugur, nggak bisa dua-dua dipakai. Sholat wajib dijaga, nggak boleh dibatalkan. Datang ular mau menggigit kita, wajib menyelamatkan nyawa dari gigitan ular. Dua yang wajib datang pada waktu yang sama, salah satu mesti ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Sholatnya lah, lari. Setelah dilihat nggak ada lagi ularnya, lanjutkan sholatnya, nggak usah diulang, lanjut. Dan di rakaat kedua, lanjutkan rakaat kedua sampai selesai. Begitu hebatnya sholat. Dan waktunya sedikit, 8 kali 5 menit saja. Yang panjang cuma sholat Jumat. Sholat Jumat taruhlah 1 jam, tapi seminggu sekali 1440 menit dikali 7 hari, itu 10.080 menit. Dari 10.080 menit Allah cuma minta 60 menit, masih sisa 10.020 menit. Berapa banyak orang Islam sholat Jumat terlambat? Khotibnya sudah barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, baru dia masuk. Apa dia nggak tahu khutbah Jumat itu 2 rakaat sholat? Nilainya sholat Jumat 2 rakaat. Kalau sholat nggak dengar khutbah, sholatnya hilang separuh. Zuhur tuh 4 rakaat, Jumat hanya 2, kurang 2. Duanya di mana? Di khutbahnya itu. Makanya sholat Jumat itu makruh imam begini-begini tangannya, karena dia sedang memimpin 2 rakaat sholat itu. Khotib itu harus diam aja tangannya, nggak boleh nunjuk-nunjuk sana sini. Ini sedang khutbah 2 rakaat sholat, dan kita wajib mendengarnya itu 2 rakaat sholat. Kalau tertidur hilang separuh sholat Jumat kita. Maka kata Nabi, kalau kau ngantuk sholat Jumat, bangun, berdiri, pindah tempat supaya nggak ngantuk, jangan diteruskan tidur. Jumatlah 60 menit dari 10.080 menit seminggu, sedikit. Bapak-bapak ketahuilah saudaraku, Allah minta sedikit saja, Allah nggak minta banyak untuk kesejahteraan kita. Sholat 40 menit dari 1440 menit sehari. Puasa dari 12 bulan 1 bulan Ramadan, itu pun separuh aja, siang aja, malam tidak. Berarti puasa cuma 1/24. Zakat 1/40, 2,5%. Kalau kita punya uang 82 juta, nah kenalah kita zakat 1/40-nya. Kecil. Zakat fitrah lebih kecil lagi. Setiap kepala asal lahir wajib bayar zakat fitrah. Cuman 2,7 kilogram beras. Setahun sekali 35.000 saja cukup. Murah, Allah minta sedikit. 35.000 setahun. Zakat fitrah membersihkan dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki setahun, selama setahun. Istri kita aja nggak mau kita kasih 35.000. Sini Bu, Ma, ini 35.000. Untuk apa? Untuk beli sampo setahun. Nggak cukup Pak, katanya. Cuman membersihkan kepala setahun sekali 35.000 nggak cukup. Tapi Allah yang maha pemurah itu, Ar-Rahman itu,
Setahun sekali kau bayar 35.000. Bersih dosamu dari ujung rambut sampai ujung kuku, kata Allah. Allah nggak minta banyak-banyak. Naik haji seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau tidak istita'ah, nggak diwajibkan naik haji. Allah minta sedikit. Dan sebagian besar agama ini gratis, tidak bayar. Sholat bayar apa gratis? Puasa bayar atau gratis? Zakat bayar apa gratis? Bayar 1/40. Naik haji seumur hidup sekali, sedikit. Kebanyakan gratis. Baca Quran bayar apa gratis? Zikir bayar atau gratis? Sholat sunat bayar atau gratis? Kecil-kecil, nggak pakai biaya. Untuk masuk surga jarang bayar pun kecil. Berjudi bisa gratis apa pakai modal? Berzina gratis apa pakai modal? Merampok gratis apa pakai modal? Pakai modal. Nggak mungkin merampok pakai pisau Inggris. Serahkan hartamu. Mana takut dia? Pakai modal lah, pistol atau parang, betul nggak? Masuk surga banyak gratis, amalnya kecil sedikit. Masuk neraka banyak bayar, amalnya pun banyak. Karena apa? Karena berbuat dosa 1 dibayar 1, tapi berbuat pahala 1 dibayar 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan 1 perbuatan baik dibayar 10 pahala. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa melakukan 1 dosa dibayar 1 dosa. Allah tidak mau menganiaya hambanya. Berbuat 1 dosa dibayar 1, berbuat 1 dosa dibayar 1, berbuat 1 dosa dibayar 1, berbuat 10 dosa dibayar 10, berbuat 1 dosa, berbuat 1 pahala dibayar 10. 10 dosa imbang dengan 1 perbuatan baik. Tapi manusia nggak mau dengar. Dan kalau kita jaga sholat, rezeki kita beres. Quran mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan anak dan istrimu untuk melakukan dan menjaga sholat. Wastobir alaiha, sabarlah kamu menjaga sholat itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki dari sholatmu itu, kata Allah. Enggak gara-gara seluruh dunia sholat Allah tambah kaya, enggak. Allah tetap maha kaya. Seandainya seluruh dunia mogok, enggak ada yang sholat 1 pun, Allah tetap Allahu Akbar. Betul? Justru dengan kamu sholat itu, kata Allah, nahnu narzukuka, dengan sholatmu itu kami beri rezeki. Wa iyahum, anak istrimu kami beri rezeki dengan sholatmu itu. Wal aqibatu littaqwa, nanti kamu di akhirat digolongkan dalam golongan orang yang bertakwa. Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa, karena surga untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, itu surga dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan, nggak diperiksa-periksa untuk masuk surga. Jaga sholat, rezeki kita lancar, anak istri kita pun rezekinya lancar. Kita mati digolongkan dalam golongan orang yang bertakwa. Amin.